Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar rekrutmen ya untuk P3K Guru tahun 2022 ini. Nah, pada kesempatan kali teman-teman kita akan berbagi informasi kembali ya. Di sini baru saja ya, di sini ada info penting tentunya bagi pelamar P3K Guru tahun 2022, yang mana tentunya di sini ada jadwal terbaru ya terkait dengan pemilihan formasi. Nah, teman-teman yang memang berkesempatan ya untuk mengikuti P3K Guru di jalur formasi umum, tentunya segera dicek ya, jangan sampai terlambat sehingga nanti teman-teman bisa mengikuti seleksi P3K Guru di tahun 2022 ini. Nah, seperti yang kita nanti teman-teman ya, jadi untuk pemilihan formasi ya, di sini tentunya teman-teman harus memilih ya, baik itu jabatan maupun di lokasi formasi. Selanjutnya nih teman-teman bisa mengikuti tes untuk pelamar umum. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan di sebelumnya teman-teman ya, bahwa untuk pengumuman dan pemilihan formasi untuk pelamar umum itu tanggal 14 sampai dengan 18 Desember 2022. Tapi ternyata hari ini ada informasi terbaru ya terkait dengan perubahan jadwal pemilihan formasi bagi pelamar umum. Nanti kita akan memberikan informasinya ya. Ada informasi penting apa terkait dengan P3K Guru di tahun 2022 ini. Seperti bisa teman-teman kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokd.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai teman-teman ya. Jadi memang hari ini ya Kemendikbudristek ini mengeluarkan jadwal terbaru terkait dengan pemilihan formasi. Tentunya teman-teman yang memang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti P3K Guru di jalur umum atau pelamar umum, tentunya silahkan teman-teman bisa login di laman SSJASN. Tentunya teman-teman bisa memilih formasinya. Terus yang berikutnya teman-teman untuk jadwalnya ya, jadi yang semula itu untuk pemilihan formasi di pelamar umum ya, itu adalah 14 sampai dengan 18 Desember 2022, tetapi hari ini ya ada informasi terkait dengan pemilihan pemilihan formasi. Di sini dijelaskan bahwa untuk pemilihan formasi bagi pelamar umum ya itu dibuka mulai tanggal 18 ya. Tanggal 18 sampai dengan 22 Desember 2022. Jadi mulai hari ini teman-teman yang mungkin kemarin ya sudah sempat galau, sempat bingung ya, karena memang jadwalnya ya yang semula itu dibuka tanggal 14 ya sampai dengan 18. Ternyata yang diambil adalah yang belakang teman-teman ya. Kalau kita lihat ternyata tanggal 18-nya sampai nanti tanggal 22 Desember 2022. Nah, tentunya di sini juga ada progresnya. Ya, ada progresnya di sini, tentunya ada pemilihan formasi ya bagi pelamar umum. Terus nanti ada pengumuman seleksi bagi pelamar umum dan juga ada pelaksanaan seleksi kompetensi ya, yang mana memang bagi pelamar umum itu nanti ada seleksi tesnya untuk CAT-nya ya. Terus di sini nanti tentunya untuk setiap jadwal juga harus di teman-teman pantau ya untuk secara resminya di guru.ppk.kemdikbud.go.id. Terus yang berikutnya yang paling penting teman-teman, di sini ada batas akhirnya ya. Jadi memang sebelumnya bagi rekan-rekan yang memang terdaftar ya sebagai pelamar umum dan bisa melakukan pendaftaran ya, dan sudah mencetak kartu pendaftaran, di sini untuk pemilihan formasi ya, nanti di sini ada batas akhirnya itu adalah tanggal 22 Desember 2022, yang mana nanti rekan-rekan yang memang di daerahnya ada formasi tentunya nanti hanya memilih dua ya. Di sini ada jabatan ya, di sini ada lokasi formasi sesuai dengan formasi yang tersedia di daerah kalian masing-masing. Terus berikutnya teman-teman yang perlu dipahami ya, jadi pemilihan formasi itu untuk pelamar umum ya. Jadi rekan-rekan harus bisa membedakan ya apa itu formasi dan juga kategori pelamar ya, atau kategori peserta ya. Nah, di sini kalau formasinya ya, di sini memang ada formasi umum ya. Biasanya selain umum ada juga yang disabilitas ya, ataupun mungkin ada diaspora ya dan seterusnya. Jadi ini adalah untuk formasi. Tetapi kalau kategori ya di dalam seleksi P3K Guru di tahun 2022 ini ya, tentunya ada beberapa kategori dalam seleksi P3K Guru ya. Misalnya di sini ada pelamar umum, terus ada P1 ya, ada P1, ada P2 ya, ataupun ada P3. Jadi teman-teman harus bisa membedakan antara kategori peserta dan juga formasi.
Nah, tentunya bagi rekan-rekan nantinya yang kemarin ya sudah bisa mencetak kartu pendaftaran di SSCASN, artinya bisa melakukan pendaftaran ya, karena mungkin di daerahnya itu ada formasinya, sehingga bisa menyelesaikan ya sesuai dengan jadwal untuk pendaftaran di SSCASN. Terus berikutnya nanti teman-teman jika sudah memilih formasi ya, di sini nanti ada formasi jabatan, maka di sini akan ada informasinya. Teman-teman sebagai guru apa ya, misalkan di sini TKJ, terus nanti di sini juga ada untuk formasi lokasinya. Jadi lokasi di mana yang kalian lamar. Ini khusus bagi pelamar umum ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang menyebutnya pelamar umum ataupun P4 ya. Jadi ada P1, P2, P3 dan juga ada P4. Ini sekedar kita ingatkan kembali untuk yang bisa memilih formasi itu adalah yang kategori umum. Nah, kategori umum itu apa? Nah, di sini teman-teman ya. Jadi kita jelaskan kembali. Jadi pelamar umum atau P4 ya. Nah, karena di sini ada P1 ya, ada prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 dan juga ada pelamar umum atau P4. Nah, di sini adalah untuk lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan pendidikan PPG ya atau pendidikan profesi guru di Kemendikbudristek. Yang kedua adalah pelamar yang terdaftar di Dapodik. Ini yang termasuk dalam kategori umum. Terus yang berikutnya teman-teman, bagaimana cara memilih formasinya? Nah, tentunya cara memilih formasi seperti yang sudah kita bahas di sebelumnya ya. Jadi tentu silakan teman-teman login saja di laman SSCASN. Terus berikutnya seperti biasa masukkan nick dan passwordnya ya, klik masuk. Nah, nanti teman-teman di sini langsung masuk ke bagian formasi ya. Biasanya langsung di sini akan masuk di bagian formasi. Nah, teman-teman nanti tinggal memilih di dua opsi saja ya. Jadi untuk pendidikan ini sesuai dengan verbal ijazah ya, sesuai dengan verbal ijazah yang sudah kalian lakukan di info GTK ya, ataupun mungkin bagi yang lulusan PPG ya ataupun mungkin prajabatan, nanti tentunya ini disesuaikan dengan sertifikasinya atau sertifikat pendidiknya. Terus berikutnya adalah jabatannya ya. Jadi jabatannya apa, terus lokasi formasinya di mana, itu tentunya sekolah-sekolah yang masih memiliki formasi sisa ya dari P1, P2 maupun P3. Nah, terus berikutnya teman-teman di sini ya dalam pemilihan ya. Di sini tentunya jabatan nanti di sini akan muncul ya. Ahli pertama ini guru apa. Nanti yang muncul di jabatan di sini ya tentunya semua yang linear ya. Jadi yang linear antara pendidikan dengan ijazah ataupun sertifikat yang dimiliki. Nah, tentunya teman-teman selain kalau misalkan ya di misalkan jabatannya tidak muncul ya, bisa saja memang di daerahnya sudah tidak ada formasi ya, sehingga untuk memilih jabatan dan juga lokasi formasinya tidak ada. Nah, tentunya teman-teman harus membaca informasi dulu apakah di daerahnya itu ada formasi apa tidak untuk guru sesuai dengan ijazah ataupun sertifikat pendidik yang kalian miliki. Nah, setelah memilih jabatan ya, di jabatannya silahkan dipilih. Nah, nanti setelah jabatan dipilih, berikutnya ada lokasi ya. Tentunya ini lokasinya juga akan ditentukan lokasinya di mana yang masih ada formasinya ya, sehingga nanti hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini ya. Nah, jabatan misalkan ahli pertama guru agribisnis pengolahan hasil pertanian. Misalkan lokasi formasinya di SMKN 1 Grogol seperti ini ya. Nanti berikutnya teman-teman kalau sudah memilih formasi ya, untuk formasi dokumen di skip saja, dilanjutkan nanti di resume kembali ya, sehingga nanti teman-teman setelah di resume semuanya dicentang. Nah, yang terakhir ya, konfirmasi bahwa kalian memang datanya sudah betul. Dan terakhir teman-teman silahkan cetak kembali untuk kartu pendaftaran CASN-nya, sehingga nanti di dalam informasinya nanti sudah ada formasi jabatannya yang mana. Di sini nanti ada guru ahli pertama ya, atau guru ahli pertama, nanti guru sebagai guru apa, dan juga di sini nanti sudah ada lokasi di mana kalian melakukan pendaftaran. Terus yang terakhir jangan lupa ya bahwa untuk pelamar umum ya tentunya ada seleksinya ya, ada tes menggunakan CAT yang mana tentunya masih sama ya seperti di tahun 2021 kemarin. Yang terakhir sekali lagi jangan lupa teman-teman untuk pemilihan formasi bagi pelamar umum yaitu tanggal 18 sampai dengan 22 Desember 2022. Jangan lupa ya, jadi untuk jadwal yang ini sudah diupdate ya dengan jadwal yang terbaru, sehingga bagi teman-teman yang memang ya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seleksi P3K Guru di jalur pelamar umum ya, segera untuk menyelesaikan pendaftarannya, dan semoga teman-teman diberikan kemudahan sehingga bisa mengikuti seleksi P3K Guru di tahun 2020 ini. Semoga dilancarkan dan bisa lolos seleksinya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.